Hai, kalian mau valuasi usahanya kalian mencapai 14 triliun rupiah? Kuncinya ada di buku ini. Hai warga kreatif, salam kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube yang berhubungan dengan industri kreatif, kreatif manajemen keuangan, kreatif ekonomi, kreatif negosiasi dengan klien, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. So hari ini adalah Kultum Kuliah 7 Menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai-nilai dari buku yang udah gue pernah baca. Dan hari ini by popular request dari kalian yang selalu nanya, Kak, Zero to One dong, Zero to One dong, Zero to One dong. Dan akhirnya hari ini gue bawakan Zero to One by Peter Thiel. Jadi buku ini menceritakan gimana caranya kalian itu bisa membuat masa depan. Bagaimana caranya kalian bisa membuat startup yang mengembangkan masa depan. Yang akhirnya pastinya membuat profit. Buat kalian yang belum kenal Peter Thiel, kalian juga bisa Google sendiri. Beliau itu ngejual PayPal ke eBay 1,5 billion with a B, yes, billion, 1,5 miliar dolar, bukan rupiah, dolar, ke eBay. Dan semua yang kerja di PayPal sekarang sukses-sukses semua. Ada yang diriin YouTube, diriin LinkedIn. Dan yang mungkin kalian tahu, the Doge father himself, Elon Musk. Dan di bukunya akan layout gimana caranya perusahaan-perusahaan kayak Google sukses, Facebook sukses. Dan mungkin kalau di Indonesia kan bagaimana caranya Gojek, Tokopedia, dan teman-teman unicorn lainnya bisa jadi sukses. Buku ini sangat populer di dunia startup. Ada bilang semua yang mempunyai aspirasi sebagai founder startup harus baca ini dulu. Jadi mungkin di akhir video ini kalian bisa tahu gimana caranya si Nadim, si William, dan teman-temannya menciptakan perusahaan-perusahaan unicorn. Kita mulai aja. Be contrarian. Dimana kalian coba berpegang teguh ke sesuatu hal yang mungkin nggak populer, tapi kalian berpegang teguh terhadap opini tersebut. Karena dia argue di buku ini, kebanyakan perusahaan bangkrut atau out of business itu gara-gara nggak bisa menghindari kompetisi. Jadi kalah berkompetisi, saling copy each other, saling copy mengcopy, dan akhirnya bangkrut. Jadi Peter Thiel punya thought exercise seperti ini. Apa ya suatu tanggapan atau opini yang kita berpegang teguh tapi nggak banyak orang suka? Cuma beberapa orang doang yang setuju sama kita. Thought exercise ini kalian juga pikir nih terhadap kondisi pasar sekarang. Apa yang kira-kira orang nggak begitu ngelihat itu atraktif, tapi buat kalian tuh atraktif banget. Kenapa kalian cari sesuatu yang sedikit orang percaya? Karena yang sedikit orang percaya itu yang di overlook, yang nggak kelihatan, yang hidden gems. Nah itu yang punya kemungkinan besar untuk jadi unicorn. Di buku ini kasih contoh Airbnb. Mungkin nggak banyak orang percaya bahwa orang mau share rumahnya ke orang lain. Tapi ternyata Airbnb berhasil. Jadi cari sesuatu yang orang lain berasa gila, tapi mungkin ada pasarnya, dan lama-lama mungkin bisa jadi besar. Siapa yang nyangka sih orang mau nyewain rumahnya ke orang yang nggak dikenal? Siapa yang nyangka gitu? Apalagi kita di budaya timur gitu, kita kan takut. Mulai dari market yang kecil, start small. Dia bilang, setiap kali dia dengar founder ngomong bahwa target marketnya ada 1% dari 1 billion punya market, dia berasa itu bendera merah. Dia lebih prefer, founder itu bilang itu 80% dari 1 million dollar punya market. Jadi dia lebih setuju, jangan mikir besar, mikir smallnya dulu aja. Karena dia kasih contoh Facebook. Facebook nggak mikir kayak sekarang kan, bahwa oh gue pengen hajar 10 billion punya market. Dia mulai sangat kecil, yaitu kampusnya dulu aja. Start small ini juga dicontohkan Amazon, dimana Jeff Bezos itu dulu awal-awal cuma jualan buku doang, nggak usah aneh-aneh, nggak kayak sekarang the everything store, cukup buku doang aja. Setelah dia dominasi buku, baru dia move on ke kategori berikutnya. Nah, untuk jadi unicorn, kalian itu harus jadi monopoli. Sebelum kalian judge dulu terhadap monopoli, gue mau kasih tahu dulu impresi yang gue dapat dari buku ini. Monopoli itu sebenarnya ada monopoli yang baik, dimana yang dibahas adalah monopoli yang baik. Monopoli yang baik adalah, walaupun perusahaan itu menyerap profit, tapi dia memberikan consumer surplus setinggi mungkin. Contoh industri ojek online. Pemainnya paling berapa sih? 2. Dan pricing power-nya ada di mereka kan. Tiap hari mereka bisa berubah-berubah harganya. Dan kita terima aja. Kenapa kita terima? Karena mereka memberikan consumer surplus. Dimana ojek-ojek online ini memberikan kita waktu. Membuat waktu kita lebih efektif lagi. Jadi kita bayar berapapun ya nggak apa-apa. Oke, itu ekstrim tapi you guys know what I mean. Dia juga bilang kapitalisme dan competition itu sesuatu yang berlawanan. Kapitalisme generates profit, sedangkan competition eliminates profit. Karena kan makin banyak kan kuenya kan. Dimana kuenya kan harus dibagi-bagi kan. Begitu kalian udah bisa build, nah caranya bagaimana nih untuk bisa protect? Satu adalah proprietary
technology. Dimana dia contohkan Google, dimana Google punya search engine itu memang 10x 10 kali lebih bagus dibandingin search engine lainnya. Karena algoritma dan bank datanya Google lebih kuat dibandingin pemain-pemain lainnya. Lalu ada namanya network effect, dicontohkan Facebook, dimana network effect itu semakin banyak orang yang ada di platform tersebut, ya semakin less likely orang keluar dari platform tersebut karena udah rame di sana. Dia nggak ada kepentingan untuk keluar dari ekosistemnya. Kita bisa mengambil contoh teman-teman kita yang nggak mau main sosial media lain selain Instagram. Karena mereka berasa di Instagram gue udah nyaman kok, gue bisa ngapain aja, ngapain gue pindah-pindah. Cukup kok bro. Lalu ada yang namanya economies of scale, dicontohkan Amazon. Kenapa Amazon itu bisa murah banget? Karena dia punya quantity itu besar. Oleh karena itu, dia bisa absorb, dia punya overhead, lalu memberikan harga murah. Jadi contoh kasusnya Amazon, semakin banyak kuantitas yang dikirim oleh Amazon, fixed cost per produknya makin kecil. Economies of scale. Di buku ini ngomongin Amazon, tapi mungkin buat kalian lebih dapat ngertinya, kita contohkan IKEA yang ada di Tangerang. Nah, di Tangerang tersebut kenapa bisa lebih murah dari contoh UMKM? Karena mereka memberikan kuantiti sangat besar. Jadi dengan kuantiti besar itu, akhirnya mereka bisa mendapat biaya produksi lebih murah. Lalu ada yang namanya branding. Ini yang paling subjektif, dicontohkan Apple. Kenapa Apple? Kalau kalian mikir teknologi dan fashionable, apalagi selain Apple, itu brand sudah ke brainwash ke kita di mana fashionable technology adalah Apple. Dan kita kontekskan lagi ke Indonesia. Gue rasa semua unicorn di Indonesia mempunyai aspek-aspek yang barusan kita bahas. Antara proprietary technology, network effects, economy soft scale, dan brand. Oleh karena itu kita jarang banget kan ngelihat pemain lokal coba bersaing dengan mereka. Karena pemain-pemain lokal pun juga tahu berapa harga yang harus mereka keluarkan untuk menyaingi mereka. Sebenarnya masih banyak banget poin-poin yang ada di buku ini, tapi gue coba bacain aja kalian bullet poinnya ya. Contoh, first mover advantage is overrated. First mover menurut dia resikonya paling tinggi, dan first mover itu bukan goal, tapi itu cuma taktik. Jadi nggak ada fungsinya kalau misalkan lu jadi first mover tapi akhirnya flop juga. If anything, mungkin bagusan jadi last mover karena lu bisa belajar dari first mover. Lalu sales matter as much as the product. Karena banyak banget yang bilang namanya produk harus bisa jualan produk itu sendiri. The product has to sell itself. Tapi Peter Thiel argue bahwa nggak juga. Namanya produk mau gimana pun masih butuh namanya sales. Butuh namanya distribution. Itu yang banyak orang-orang miss. Berasa bahwa gue pokoknya harus fokus di produk. Tapi nggak pernah mikir ke distribusinya. Dan itu dia bilang kenapa banyak pemain-pemain tua legacy produk masih menang karena dia punya distribusi kuat. Success is not a matter of luck. Peter Thiel bilang, siapapun yang bilang nggak ada di tangan kita itu being strategically humble. Dengan sederhana dia bilang bahwa kalau mental lu kayak main lotre, kayak iseng-iseng berhadiah, berarti lu udah menyiapkan diri lu untuk kalah. Lalu stepnya apa nih untuk bisa jadi perusahaan-perusahaan yang besar seperti yang dicontohkan Peter Thiel? 7 pertanyaan buat kalian yang mempunyai aspirasi sebagai founder. Can you create breakthrough technology instead of incremental improvement? Is now the right time to start your particular business? Are you starting with a big share of a small market? Do you have the right team? Do you have a way to not just create but deliver your product? Will your market position be defensible 10 and 20 years into the future? Have you identified a unique opportunity that others don't see? Jadi kalau kalian yang mempunyai aspirasi untuk bikin startup yang bisa mengubah dunia, yang bisa breakthrough, yang bisa mengubah ekosistem kita yang sekarang, coba kalian jawab ke 7 pertanyaan tersebut. The best project are likely to be overlooked, not trumped by a crowd. The best problems to work on are often the ones nobody else even tries to solve. Peran antagonis gue, nggak ada sesuatu yang bisa gue kritik dari buku ini, tapi kalau misalkan apa yang isi buku ini gue terapkan ke industri venture kapitalis, ke industri VC, entah kenapa gue berasa VC nggak memegang teguh Peter Thiel punya omongan. Karena gue banyak banget punya teman, sebenarnya bukan teman, tapi sebenarnya itu dia sendiri. Jadi gue banyak banget punya teman di mana mereka cerita kalau mereka ditolak oleh VC karena mereka dibilang mereka punya market itu nggak big enough. Dimana kalau misalkan kita berdasarkan Peter Thiel, berdasarkan buku ini, harusnya nyari yang emang small dulu. Yes, mungkin VC ngeliat bahwa small market itu nggak bisa serta-merta bisa jadi big market. Tapi again, who am I to judge? Gue cuma YouTuber. Tapi dia ngaku-ngaku itu teman dia karena dia masih nggak bisa terima kenyataan. Tapi karena dia tidak terima kenyataan, akhirnya dia jadi YouTuber. So, buat ngerekap, gue rasa buku ini sangat relevan buat kalian yang mau mencoba masuk ke industri startup. Tapi uniknya menurut gue, buku ini nggak cuma buat kalian yang kerja di startup, tapi menurut gue siapapun yang mempunyai aspirasi untuk mengembangkan dirinya, menurut gue ini buku yang tepat. Yes, gue tahu ini kan business book bro, ini kan bukan self improvement book. Semua prinsip-prinsip yang di-share oleh Peter Thiel bisa dikontekskan ke diri kita sendiri. Apa yang secara teknologinya kita, otaknya kita 10 kali dibandingin orang lain. Kita harus coba pikirkan apa nih yang kita uniquely ourselves gitu loh.
Dan kita juga harus bisa bikin monopoli diri kita sendiri kan. Kayak personal monopoli, kayak cuma kita doang yang bisa kerja ini. Dari pembahasan kita poin per poin, coba kalian kontekskan ke diri kalian. Apa ya sesuatu yang gue percaya banget tapi orang-orang gak percaya? Apa ya bentuk kecil sesuatu yang gue pengen lakuin? Gak usah pikir jauh-jauh, start small aja. Gimana caranya gue bisa jadi monopoli? Gimana caranya gue beda dengan gue punya kolega? Apa yang bisa ngebuat gue beda dengan orang-orang di sekitarnya gue? Oh ya, dan seperti biasa ada book notes di link di deskripsi. Sebelum gue tutup, gue ada list of buku yang bakal gue bahas di Kultum berikutnya. Mungkin dari kalian ada yang mau komentar, buku mana yang harus gue dahuluin, bisa langsung komen aja di bawah. And ya, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif!